Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, di Kamboja, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Berapi kami dan jamah hati kami sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-1. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudaraku, Tuhan Yesus memperingatkan bahwa pada peristiwa akhir zaman akan terjadi hal-hal yang mengerikan. Mau tidak mau kita harus menghadapinya, saudara. Pergumulan hidup harus terjadi, tetapi semua tergantung pada sikap kita. Kita harus pegang kebenaran firman Tuhan di dalam menghadapi masa yang sukar dan tetap kuat di dalam Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan kita. Karena itu jangan menyerah dengan keadaan yang ada, saudara. Mungkin ada orang lain yang mencoba menutup jalan kita. Ada pintu yang tertutup bagi kita. Tetapi selalu ada jalan yang bisa dibuka oleh Tuhan. Ada begitu banyak cara Tuhan untuk menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, ada 5 hal yang bisa kita kerjakan untuk bisa menghadapi masa-masa yang sukar. Yaitu yang pertama adalah berdoa. Kita harus berdoa dengan keyakinan yang sungguh bahwa apa yang kita doakan dijawab oleh Tuhan. Elia adalah manusia biasa seperti kita, tetapi ia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Berdoa dan berdoa akan membuat kita kuat di dalam menghadapi masalah yang sukar. Karena yang menghubungkan orang percaya dengan Tuhan adalah doa. Saudara, teruslah berdoa dan jangan menyerah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kedua adalah jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Yang menghambat doa kita dijawab oleh Tuhan adalah ragu-ragu, saudara. Karena itu jangan pernah bimbang atau ragu akan pertolongan Tuhan. Pemazmur bisa melihat gunung-gunung persoalan di depannya, tetapi ia tidak pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Jangan pernah gentar dan putus asa dengan janji Tuhan. Sekali ia berjanji akan menolong kita, maka ia pasti akan menolong kita di masa yang sukar. Puji Tuhan. Yang ketiga adalah teruslah membuka tangan untuk melayani Tuhan, saudara. Ketika kita memberi, Allah akan membuka jalan dan mendatangkan kelimpahan bagi kita. Jangan tutup tangan bagi orang-orang yang membutuhkan kita, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan akan mencurahkan berkat bagi kita dengan segala kelimpahan. Yang keempat adalah teruslah memuliakan Tuhan. Paulus dan Silas sedang berada di dalam penjara dalam keadaan tidak berdaya. Kaki dan tangan dipasung, tetapi mereka terus memuji Tuhan dan memuliakan Dia. Tiba-tiba Allah datang melawat mereka dan pintu-pintu penjara terbuka, sehingga kaki dan tangan yang dipasung terlepas. Begitu dahsyatnya pujian orang percaya, bahkan tembok Yeriko bisa hancur karena pujian. Pujian penyembahan kita mengandung kuasa, mampu menghadapi setiap persoalan kita. Yang kelima adalah tetaplah tenang di dalam Tuhan. Saudara, ketenangan hanya bisa kita raih jika kita tetap di dalam Tuhan. Ketika kita tenang, tidak tawar hati, akan membuat kita mampu menerobos persoalan hidup. Masa sukar akan terus terjadi, tetapi tetaplah tenang di dalam Tuhan dan jangan tawar hati. Karena jika kita tawar hati, akan membuat kekuatan kita menjadi kecil.
Maju terus, jangan putus asa, karena ada Tuhan yang mampu menolong kita. Saudaraku, situasi dan kondisi di dunia akan semakin memburuk di hari-hari terakhir ini, saudara. Seperti meningkatnya kejahatan, standar moral yang semakin menurun, kehidupan yang sulit dalam hal finansial, hingga kesehatan dan kesejahteraan yang semakin menurun, dan juga penyesatan yang terjadi semakin banyak. Kondisi yang semakin sulit ini menyebabkan banyak orang kehilangan imannya kepada Tuhan dan mengalami goncangan dalam hati dan pikirannya. Pada saat seperti itu, apakah yang harus dilakukan? Sama seperti kisah di atas, seorang pendaki gunung yang sedang dalam kesulitan harus terus berjalan sampai menemukan pertolongan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Hanya oleh karena Kristus kita memiliki pengharapan baru yang memberikan kekuatan untuk terus berjalan dalam iman sampai memperoleh kegenapan janji yang sempurna dalam kekekalan. Dalam Tuhan Yesus ada pengharapan, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan, saudara. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Dia sanggup dan selalu menepati janji yang diberikannya kepada kita. Inilah pengharapan yang kuat bagi jiwa kita. Mari saudaraku, meskipun di dunia saat ini begitu terdapat masa-masa yang sukar, mari kita tetap menghadapi masa-masa sukar yang ada ini dengan semakin dekat kepada Tuhan, memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, mencari Tuhan siang dan malam, dan senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu, Tuhan. Tuhan ajar kami senantiasa untuk tekun berdoa dekat dengan Tuhan, sehingga kami boleh memiliki ketenangan dan jalan keluar di tengah dunia yang sukar ini ya Tuhan. Ajar kami untuk hidup dalam firman Tuhan setiap hari, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Mari Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini dimanapun saudara kami berada saat ini yang sakit. Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini isoman, Tuhan tolong sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit di rumah maupun yang sakit di rumah sakit, terbaring di rumah sakit, Tuhan tolong jamah dengan kuasa bilul biru Tuhan menyembuhkan. Dan berdoa bagi saudara kamu yang hidup dalam persoalan, dalam tekanan, kesulitan, mari Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Berdoa bagi saudara kamu yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasih Tuhan bagi bangsa kami, dan pulihkan negeri kami Indonesia ya Tuhan. Dan negeri luar kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global segera berakhir. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Dan mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.